lagi. Oke, demikian tadi yang saya bisa sampaikan kepada kakak-kakak semua di sesi pertama, membungkus apa yang sudah kakak-kakak semua sampaikan. Nah, di sesi kedua ini yuk kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing mengenai keseruan. Saya pengen lebih mendengarkan sebetulnya dari materi 1 sampai 7 yang di-sharingkan sebelumnya, apa yang paling berkesan atau apa yang paling kemudian memberikan dampak terhadap proses composting yang mungkin sudah pernah dilakukan. Kita mulai dari Kak Citra dulu. Silakan Kak Citra, gimana ceritanya? Terima kasih Mas Andito. Kalau saya sih pernah postingnya sama sekali. Tapi komposternya udah keren-keren sendiri itu dari teman-teman. Luar biasa semangat. Karena masih waktu itu masih tinggal di BSD. Ya. Nah kan itu DPD kan satu tangga, jadi udah beli satu. Habis coba gitu kan, apa namanya, composting, tapi itu bisa akhirnya nambah terus aku nggak diambil. Alhamdulillahnya nggak terlalu rapat kan di sebelah rumah ini, tetangganya jauh lah gitu. Oke, masih ada jarak ya sama tetangga ya. Kalau dan sebenarnya sih materi yang Mas Ambito share di web sih udah lumayan familiar sih karena saking kepoin. Yes, mantap. Terus sebenarnya itu dari YouTube sama Instagramnya Mas Ambito posting informasi dari sana, kan belum berani mulai gitu kan. Nah, ya beneran pas pindah ke sini itu buka kelas itu, makanya kita kan udah kan kayak asik. kalau Abu Gosoknya sih di sini sih. Di sini sih. Cuma nyata itu aku sudah dari sih dalam nyata saya dari sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu udah masih di BSD itu udah nyata sambil konsol gitu kan. Udah ditata-tata, nggak dikompos-kompos. Nah sebenarnya sih yang paling tantangan gembur sih salah satu dan mall ya, mall itu. Nah, selain lahan yang sempit juga dulu masalahnya nggak tahu gimana caranya bikin cairan itu, karena apa namanya nggak ngerti kalau ternyata bisa dari beras. Terus menggembur juga aku nggak bingung, yang setelah makin ngerti lah, paham lah ternyata itu dan boleh pakai dari berbagai macam sumber kayak gitu. Mantap. Jadi apa yang mau ditanyakan mungkin Kak Citra, silakan. Iya, jadi ini kan sudah ya kita pos kan. Ternyata posnya ada malah yang kan aku sempat itu sih, dan baunya kerja itu, jadi nanya dulu Mas Adita udah naburin lagi Abu Gosok di atasnya, sampahnya berani kan. emang udah muncul Kak Citra belatungnya? Banyak sih. Oh banyak ya. Bagus. Jadi aku burin nggak salah aku timpa gitu aja. Nah, banyak baunya. Baunya gimana Kak Citra? Ada belatungnya, aromanya gimana? Aromanya mantap atau bagaimana? Ya lumayan banget sih. Kalau ya 10 meter itu udah kecil sih, udah aneh gitu. Tapi kayaknya ada yang terlalu basah, kadang banyak basah banget. Iya, jadi memang mudah-mudahan dengan memberi penggembur jadi bisa lebih meredakan itu ya Kak Citra ya. Dikasih Iya. Kak Citra, sebetulnya suaranya Kak Citra ini agak putus-putus, tapi saya masih bisa menangkap sih maksudnya Kak Citra. Jadi, tapi suara saya kedengaran lancar nggak sih Kak, atau putus-putus juga di tempatnya Kakak? Jelas sih. Oh, jelas. Oh gitu ya. Ya. Tapi saya sudah bisa menangkap dan
Ya mudah-mudahan kakak bisa menikmati prosesnya karena toh kita masih akan ada di grup selama 1 bulan ke depan. Kakak-kakak semua ini ada Kak Anti yang katanya baru mau praktek ya. Nggak apa-apa Kak, kita masih punya waktu sebulan. Silakan kakak-kakak berbagi proses compostingnya. Menurut saya semakin sering dibagi akan semakin memudahkan, dalam artian gini, kita jadi semakin tahu selahnya, mungkin saya bisa kasih beberapa feedback, teman-teman bisa terinspirasi juga, silakan dimanfaatkan selama sebulan ini untuk kemudian berbagi prosesnya, sebelum nanti sebulan ini akan kita tutup grupnya gitu. Jadi silakan ya Kak Citra, saya penasaran sebetulnya sama komposternya, terus kemudian bagaimana panen pupuk cairnya dan sebagainya dengan komposternya punyanya Kak Citra itu. Iya, komposter itu ada yang kayak lubang-lubang tiang itu ada, jadi ruang gitu aja gitu. Ya, jadi silakan itu Kak dipecahkan. Kami diajarkan kayak apa sih komposternya? karena saya sih curiganya begini. Saya kan belum lihat daleman komposternya Kak Citra ya. Kalau kemudian karena komposternya menurut saya cukup besar. Kalau kemudian di tengahnya ada pipanya nggak Kak? Ada pipa tengahnya nggak? Nggak ada. Pipanya nggak ada. Cuma ada kayak landasan itu lubang-lubangin gitu. Ada ruang di bawah kayaknya untuk POC gitu. Ya betul. Kayaknya. Tapi kalau saya merasa sepertinya perlu dibantu dengan pipa tambahan di tengahnya yang diberi lubang-lubang gitu. Jadi dimodifikasi sedikit karena berdasarkan pengalaman kalau kemudian untuk ukuran sebesar itu tidak ada pipa tengahnya, itu biasanya yang bagian tengahnya tidak terolah dengan sebaik yang di pinggir-pinggirnya yang kena udara. Karena itu modelnya kan model aerob kan. Nah, biasanya yang tidak terolah inilah sumber dari segala sumber yang seru-seru itu, bau, nyala, belatungnya. Biasanya mereka ngumpetnya di tengah itu, Kak. Jadi kita memang perlu kasih saluran udara supaya kemudian kita nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi, apalagi kan nggak ada pintu sampingnya ya, Kak, si komposternya kan? Iya, nggak ada, Mas. Kan harus sampai penuh baru kemudian dipanen setelah kemudian 2 atau 3 minggu. Makanya kakak punya beberapa komposter kan? Nah itu saran saya kalau bisa sebelum penuh gitu ya, sebelum padat, dibantu dengan diberikan pipa tengah yang diberikan lubang-lubang. Semoga itu bisa membantu. Ya Kak. Oke Kak Citra, terima kasih sharingnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom chatting. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa bahas. Oke, Kak Nadia, bagian komposter. Nanti saya kasih itunya kayak saya ada video tips tentang komposter yang kemudian saya buat. Kita ke Kak Wida dulu. Silakan Kak Wida. Gimana proses compostingnya dan apa materi dari Kulwap yang menurut kakak paling membantu di dalam proses belajar composting online ini? Silakan Kak. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya, sebelumnya memang saya sudah pernah coba praktek untuk composting. Saya sudah sekitar 4 tahunan. Coba itu otodidak. Ini sudah. Tapi otodidak dan nggak continue, nggak konsisten, Kak. Oke, siap. Terus di Kulwap ini saya biasanya sebelumnya saya asal cemplung. Nah, di Kulwap ini saya belajar mencacah. Jadi lebih mencacah, terus lebih selektif lagi apa-apa yang harus dimasukkan ke compostingnya, kayak gitu. Terus juga sama penggunaan mol. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya nggak pernah pakai mol untuk pembuatan komposnya. Jadi lama banget jadinya. Kelihatan ya Kak, lama ya proses pengomposannya ketika tidak di mol ya. Itu terus habis itu ini kemarin saya pakai mol terus saya buka tempatnya itu baunya berkurang juga memang. Gitu ya Kak? Wah. Iya. Terus saya juga waktu sebelumnya itu saya enggak pakai penggembur juga. Jadi langsung tanah aja gitu. Ya. Terus ini kemarin saya tambahkan penggembur, lumayan terbantu juga. Itu. Jadi ada manfaatnya Kak, ilmu-ilmu yang di-sharingkan di Kulwap ya Kak? Ya, alhamdulillah ada. Terus ini juga, saya juga terus terang ini lagi eksperimen juga dengan tempat komposternya juga. Saya coba pakai kantong beras bekas. Oke. Itu, enggak tahu kan seingat saya pernah dapat informasi itu kan untuk tempat harusnya yang enggak tembus cahaya ya Kak ya? Iya, boleh. Itu. Nah, sedangkan yang saya gunakan kan juga plastik yang tembus cahaya. Nah, ini saya masih belum tahu tingkat keberhasilannya seperti apa. Atau mungkin bisa jadi juga agak menghambat prosesnya. Itu full sampah atau ada tanahnya, Kak?
di Ada karung. tanahnya juga, jadi berlapis-lapis. Jadi model kompos pot cuma pakai karung beras gitu ya. Iya, betul. Berarti di Itu kalau bagian yang sebelumnya, bawahnya berlubang ya Kak, dilubangi supaya iya ada lubangnya. nggak bisa keluar ya. Kalau yang sebelumnya saya pakai kayak semacam panci bekas gitu yang udah nggak kepake, panci aluminium sudah nggak kepake, saya pakai buat kompos gitu. Jadi Sip. saya masukkan, terus saya tutup, sudah saya biarkan aja. Gitu. Mantap. Terus Itu sih Kak yang saya rasakan ada yang mau manfaatnya ditanyakan banyak. mungkin Kak Wida dalam Nah, prosesnya? pertanyaan saya itu kalau seumpama bikin kompos, terus tempatnya kan agak bocor. Pas waktu Hmm, hujan lebat, kemasukan. Jadi komposnya itu tergenang. Nah, itu betul. gimana ngatasinnya? Ya, Apa komposnya juga masih bisa tetap bisa dipakai atau gimana? oke Itu Kak. Kak, Kalau terima berdasarkan kasih. pengalaman saya sih tetap bisa dipakai ya Kak. Hanya saja memang akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Karena hasil akhirnya ketika basah, ketika apalagi sampai tergenang seperti itu, bisa jadi dia akan butuh waktu lagi tuh buat mencapai. Saya tuh melihat begini. Jadi ketika kelembapan itu pas, maka proses pengomposannya tuh kayaknya cepet banget gitu. Tapi ketika kemudian dia basah, lembab, seperti kena hujan dan sebagainya, dia tuh kayak lambat gitu. Nah, ketika lambat inilah kemudian kesempatan buat aroma muncul, belatung muncul tuh di sini nih ketika dia lagi berproses lambat. Nah, kenapa kita perlu berikan penggembur supaya kemudian roda composting ini bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi memang saran saya kalau memang dia modelnya compost pot sebetulnya kehujanan sih nggak ada masalah. Biarkan saja dia berproses dengan apa yang terjadi di alam. Tapi kalau kemudian memungkinkan untuk dia diamankan dari air hujan, itu akan lebih cepat prosesnya berdasarkan pengalaman saya. Begitu sih Kak Wida. Kalau untuk kompos pot sendiri itu sebetulnya perlu ditutup atau enggak usah, Kak? Saya sarankan ditutup kalau mau lebih cepat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih cepat saya sarankan ditutup. Sehingga kemudian dia terhindar dari percikan hujan langsung. Ya, jadi tidak tenggelam si tanah sama si komposnya itu. Jadi biarkan dia terolah dulu. Nanti kalau dia sudah jadi media tanam, kalau dia sudah jadi pupuk, nah itu kena air hujan ya nggak apa-apa. Justru dia butuh basah kan supaya kemudian bisa diserap oleh tanah. Terus kalau untuk kandungan nutrisinya, kalau terkena air hujan gitu, apa ikut ngalir keluar atau gimana? Kan setahu saya nutrisi kan kalau kena air kan dia ikut mengalir. Ya, secara berkurang. teori begitu sih Kak. Makanya kemudian kita menjaga supaya tidak apa ya kalau bahasa Jermannya tuh kegerojokan air gitu. Jadi kita perlu jagain supaya kemudian tidak apa ya tergerus gitu semua hal-hal baik yang sebetulnya sudah terjadi di sana terus keluar begitu saja dari tempat proses pengomposannya. Jadi memang dalam composting semakin tidak terlalu basah itu semakin bagus menurut pengalaman saya. Jadi kalau bisa dilindungi. Kalau memang udah kehujanan, nggak ada jalan lain ya nggak apa-apa. Biarkan dia terproses, hanya akan jadi lebih lama. Begitu sih Kak Wida. Berarti ini solusinya ditambahkan penggembur ya Kak ya? Yes, betul. Pokoknya begitu. Atau ditambah penggembur sama tanah? Boleh. Kalau saya sih kalau dalam keadaan lembab, mendingan penggembur aja. Karena tanah itu tidak mengurangi kelembapan. Ya kakak-kakak, mungkin jadi pemahaman kita bersama. Menambahkan tanah itu tidak mengurangi kelembapan karena tanah bukan penggembur. Tanah itu akan tetap lembab. Mau gimana pun dia akan tetap basah gitu. Bahkan kita memberikan tanah kering sekalipun dia malah hanya akan memberikan kebasahan di dalam komposter kita karena memang teksturnya sudah seperti itu. Begitu Kak Wida? Ya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Aplaus dulu dong buat Kak Citra sama Kak Wida yang sudah sharing pertama kali. Sekarang kita ke Kak Nadia. Silakan Kak Nadia, gimana perjalanan komposnya? Materi keluap mana yang paling membantu dalam proses? Silakan. Apa ya? Sebenarnya saya sudah bikin kompos ini udah 2 tahun. Tapi tapi tradisional banget apa ya? Primitif banget. Pokoknya saya pisahin aja sampah dapur atau daun-daun kering sama plastik-plastik ya. Nah, yang sampah dapur itu pernah ada pot-pot besar yang kosong saya masukin, saya tutup sama yang saya suka pelajari yang pernah saya pelajari di YouTube itu harus tanah dulu, terus sampah, terus tutup lagi tanah, terus begitu dan terakhir saya tutup. Pokoknya setiap itu saya tutup pakai plastik atau karung lah gitu. Yeah. Tapi saya nggak pernah bikin mold karena susah banget kayaknya ya di YouTube repot.
Jadi air cucian beras itu saya buat siram tanaman aja, nggak dibikin gitu. Nggak dikasih gula lagi. Kalau potnya sebentar lagi berisik, ada tukang tahu lewat. Asik. Terus kalau potnya nggak ada yang kosong, saya gali aja tanah. Aduh, capek banget deh. Tapi lumayan lah. Tenang ya Kak, tetap ya, bisa membuang sampah ke luar gitu ya. Oh enggak. Jadi semenjak 2 tahun itu, kotak sampah saya di luar itu cuma plastik doang isinya. Mantap. Paling sedikit. Nah, setelah ikut yang ini, saya tuh pengen sebetulnya beli komposter yang kayak di iklan-iklan itu. Cuman nggak tahu yang mana yang bagus. Saya juga tahu ada cairan itu. Karena saya kerja sendiri, saya nggak bisa bikinnya. Mau beli takut yang mana gitu kan. Takut nanti nggak dipakai gitu. Akhirnya ya ikut ini aja deh. Bisa nanya-nanya. Pengen banget punya yang bisa ada cairannya itu. Itu banyak banget, dari cuman seminggu aja saya udah banyak. Yang lainnya, karena anak saya baru masuk homeschooling, pindah ke rumah sekolahnya, jadi dia ikut belajar, itu saya yang foto, dia yang kerjain. Excited ya Kak dengan enak. posting ya. Dia yang berani motong-motong. Kalau motong-motong di dapur takut salah kan. Kalau ini kan sampah. Ada yang asik nih, banyak makanan dekat rumahnya Kak Nadia nih. Tukang roti lewat. Iya, kan udah sore. Nah, itu aja. Terima kasih Kak Nadia, ikut senang. Bukan cuma saya yang dapat, tapi anak saya juga. Oh ya, luar biasa. Aplaus dulu buat Kak Nadia. Terima kasih. Semoga proses mengomposnya jadi makin happy, makin seneng. Tapi kalau saya boleh tanya, yang sampah yang selama ini ditaruh di pot-pot itu sempat dipanen nggak Kak? Oh iya, sering, tapi kan lama banget gitu. Kadang-kadang saya nggak sabar, saya tanemin aja tanaman di atasnya. Dan bisa tumbuh ya Kak? Iya, tergantung barangkali. Kalau udah mateng, barangkali jadi bagus dia. Kadang-kadang seperti itu sih Kak. Salah satu juga yang saya alami adalah ketika si komposnya belum matang ya, atau belum cukup jadi, memang kemudian ternyata tanaman juga tidak mudah tumbuh di sana gitu. Jadi memang akhirnya mindset-nya adalah kita sebetulnya sedang membuat pupuk di dalam pot itu, tetapi belum jadi media tanam. Jadi sehingga ketika si pot ini nanti mungkin suatu hari karena dia panen, terus kemudian diangin-angin, ini adalah pupuk, bukan media tanam. Jadi Kakak perlu tambahkan media tanam lagi yang beli di toko tanaman, atau tambahkan tanah lagi, baru dicampurkan 1:1 misalnya. Jadi memang yang kita buat di kompos pot itu adalah pupuk, untuk menjadi sebuah pupuk, bukan menjadi media tanam sebagaimana media tanam yang ada di pasaran gitu. Jadi akan lebih besar probabilitas untuk kemudian bisa menumbuhkan tanaman kalau kemudian kita campur 1:1 dengan media tanam lainnya. Begitu kan Nadia, kita tunggu gambar-gambar kebunnya dan aktivitas ngomposnya di sebulan ke depan ini. Terima kasih. Sekarang kita ke Kak Diana dulu ya. Silakan Kak Diana, gimana ceritanya? Video. Maaf. Sore, Kak. Maaf ya, video off ya. Oke. Mau cerita apa ya? Gimana proses komposnya? Proses kompos yang bermanfaat selama 7 uap itu? Ya, jelas ya. Materinya saya rasa lebih mudah dicerna. Jadi saya pun prakteknya rasanya lebih ringan gitu ya. Karena dulu-dulu juga sempet sih beberapa tahun lalu, ya udah lama sekali. Beberapa kita tahun dengan udah entah sudah mungkin lebih dari 8 tahun gitu ya, sebetulnya udah mulai untuk ingin mengkomposting gitu dengan ibu-ibu binaan waktu itu. Karena kebetulan saya juga masuk ke dalam tim pengelolaan sampah lingkungan gitu ya di suatu daerah di sana gitu, bukan di lingkungan saya sendiri. Nah, salah satunya adalah pengomposan. Ya, mungkin karena ilmu kita juga masih terbatas, pengalaman juga masih kurang. Jadi memang waktu itu seingat saya tidak menggunakan mol yang buatan kita. Tapi kita coba pakai dengan EM4 waktu itu. Cuman entah mungkin karena pengalaman yang kurang dan sebagainya, jadi
cenderung lebih, ya itu ya, yang saya ingat rasanya saya tidak memasukkan bahan penggembur itu. Oh, cemplung Ya, aja. jadi memang dilapisi dengan tanah ya. Maksudnya di dalam komposter bukan dilapisi dengan tanah. Jadi ditambahkan dengan daun-daun kering, tapi rasanya mungkin karena komposisinya nggak pas kelihatannya, jadi selalu becek gitu. Dan itu sudah menggunakan komposter langsung kan, ibu-ibu di lingkungan RW itu gitu. Aromanya gimana ya. Kak Diana? Aroma komposter jangan ditanya. Jangan ditanya. Bikin sakit kepala kan, pening. Iya. Iya kan, dan terus kan licitnya pun kan aduh gitu. Kok gagal gitu ya, rasanya gimana gitu waktu itu. Tapi karena ya itulah berapa ya waktu itu, setahun. Oh, sempat juga saya coba untuk di sekolah dasar waktu itu dengan program yang sama tapi berbeda lokasi. Nah, justru di sini waktu di SD itu agak cukup baik karena kelihatannya sampah organiknya nggak terlalu banyak kayak rumah tangga ya. Oke. Gitu. Cuman waktu itu saya keburu juga pindah. Jadi saya pindah-pindah ini waktu itu. Jadi terputus. Baru mencoba begini terputus. Baru mencoba begini terputus. Jadi dalam benak saya, masih gagal nih kayaknya mengompos nih gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas kemarin lihat, waduh. Sebetulnya dari lama ini saya pengen karena kan beberapa di rumah sudah mencoba melakukan upaya pemisahan sampah gitu ya, beragam macam gitu. Terus cuman ini aja satu nih sampah organik ini yang aduh greget banget, saya tuh pengen gimana gitu ya cara menguranginya supaya jangan sampai keluar dari rumah deh gitu. Akhirnya ya udahlah, kebetulan kesempatan ini datang dan saya lihat kok ini rasanya lebih sederhana gitu ya, kok kayaknya kita nggak rumit, kok dulu rasanya beban banget mau bikin kompos itu gitu. Sekarang rasanya ringan gitu ya, mungkin ya karena tekniknya yang pas sih menurut saya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini sukses. Makanya saya semangat nih, harus bisa ini. Makanya kita punya waktu sebulan untuk kemudian Kak Diana cerita hasilnya sebagaimana proses. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan sukses. Teman-teman yang hadir maupun yang nanti nonton rekamannya, untuk kemudian please manfaatkan waktu sebulan kita untuk sharing prosesnya. Harusnya dalam waktu sebulan ini, ya kalau saya aja rata-rata 1-2 hari ngompos, harusnya kan teman-teman juga melakukan hal yang sama kurang lebih. Dan dalam waktu 2-3 minggu kan setidaknya sudah ada yang bisa dipanen dari hasil yang sudah kita kompos saat ini gitu ya. Jadi silakan diskusikan apa progresnya, apa tantangannya, apa keseruannya, supaya kemudian bisa diberi feedback, bisa kemudian menginspirasi teman-teman yang lain. Thank you Kak Diana untuk sharingnya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih banyak. Nggak ditanyakan sih, cuma selalu mikir, aduh ini kalau pot saya udah penuh, saya rasanya pengen pindah ke komposter, tapi aduh takut belum sanggup gitu. Jadi gimana ya, apa saya harus mencari lagi pot-pot yang kosong? Bisa begitu ya, setidaknya Kak Diana ada Kak Citra di sini yang katanya baru mau mulai aja tapi langsung punya 4 komposter besar. Keren banget. Sikat baik katanya. Sikat aja. Siaplah, nanti saya coba. Oke, terima kasih Mas Andit. Mas Andit jauh sih ya lokasi ya. Komposternya rasanya saya pernah lihat Mas Andit di Bandung. Saya di Bandung. Saya juga waktu masih produksi komposter bahkan saya ngirim sampai ke Bali, sampai ke Padang. Bisa. Ya itu lagi produksi. Gitu. Saya edukasi dulu, siapa tahu nanti. Ini mohon doanya kakak-kakak semua ya, siapa tahu rezeki saya ketemu sama tim atau kemudian orang yang bisa mewujudkan apa komposter yang ada di kepala saya. Jadi apa ketemu bengkel, ketemu tukang gitu. Iya. Apa mandor yang kemudian bisa mengeksekusi, sehingga kemudian kan sebetulnya semakin bisa produksi banyak. Udah batch 4 dan hampir di setiap batch emang nanya, Mas Andit juga masih jual komposter. Waduh, saya bikin kolam tapi belum bikin barangnya nih ya. Gampang nanti. Karena kalau sudah punya mindsetnya, nanti begitu punya alatnya, itu apa ya? Kita kayak biasa naik sepeda, harus sama ini yang mengayu tiba-tiba dapat sepeda yang tinggal 1 kali klik gigi, gitu, karena udah langsung gitu ya. Terus kita dapat pupuk organik cairnya, dapat pupuk padatnya, tapi mindsetnya sudah siap gitu untuk kemudian pakai. Ketimbang punya alatnya, tapi belum punya ilmunya.
Jadi Hmm. ya, dan toh kan alatnya juga bisa tidak hanya dari saya kan sebenarnya, siapa tahu ntar Kak Iya. Diana jalan-jalan kemana. Karena kalau di Bandung tuh ada posko hijau namanya Kak Diana. Itu juga salah satu member saya ada di situ Pak. Di daerah mana itu ya? Nanti saya coba share infonya ya Kak ya. Kencana Online Iya, namanya. boleh. Dia memang daerah Oh, Bandung. Kencana Online. Oke, Betul. dan saya coba cari juga. Itu dia punya komposter yang tapi mungkin memang komposternya tidak berkeran. Dia komposternya tuh yang rembes ke bawah seperti itu. Jadi memang perlu ditampung pakai panci atau kemudian berada di atas tanah. Nah, tinggal kemudian ditimbang-timbang saja apakah kemudian ini cukup worth it untuk kemudian diterapkan ya, dipakai ya. Nanti kita share infonya ya Kak. Mohon saya diingatkan nanti kita share infonya tentang ini. Iya, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih semua atas ya. Kita ke Kak Anti dulu deh. Kak Dinda belakangan ya, abis ini ya. Silakan Kak Anti, gimana? Sudah siap melakukan ngompos setelah melihat pergerakan teman-teman di grup? Ya, jadi sudah tertarik lama ngompos, cuman belum benar-benar dilakukan. Jadi selama ini baru misahin kulit telur, kulit pisang, kadang kulit jeruk kadang-kadang gitu. Sisanya sih masih. Kenapa? Yang kulit telur, kulit pisang, kulit jeruk dipisahkan dijadikan apa atau diolah? Nah itu dia, jadi masih kalau sama suami saya masih hanya dikecil-kecilin terus tapi langsung dicampur dengan media tanam tanah, langsung taruh ke pot langsung begitu. Nah cuman problemnya adalah tikus. Tikusnya sering bongkar-bongkar potnya itu loh. Mungkin ada aroma yang tercium ya. Jadi sempat pengen bikin kompos karena di sini space-nya untuk naruh tempat kemungkinan hanya di teras depan. Nah, itu jadi kayak hanya di space itu dan jadi takut malah diobrak-abrik bikin kompos gitu, benar-benar mencoba kompos cuman takut bakal diobrak-abrik tikus nggak ya gitu karena beraroma kayak gitu. Itu karena tikusnya cukup agresif. Ya, mau tanya itu juga sih, itu biasanya gimana gitu, mungkin pernah ada problem itu nggak? Terus sama ada satu pertanyaan, selama ini kan misahin sampah basah dan kering gitu, nah cuman saya suka bingung nih kalau tisu gimana ya gitu. Tisu, apalagi tisu habis ngelap makanan gitu. Nah, itu masuknya kemana terus? Karena kalau misalkan kertas pembungkus makanan atau apa itu kan masih bisa dicuci. Kalau tisu kan tapi sangat lunak ya. Jadi nah itu bagaimana ya? Mengutanya itu Mas Andi. Terima kasih Kak Anti. Jadi kalau untuk tikus ini emang nggak ada lawannya Kak. Saya sampai hari ini juga masih ibaratnya bertarung banget tuh sama tikus. Jadi kalau mungkin istri saya udah geleng-geleng aja melihat saya dilem tikus lah, perangkap ini, perangkap itu, perangkap ini. Pokoknya semua cara saya lagi coba untuk karena ya racun tikus sudah segala macam. Pokoknya saya head to head banget sama tikus gitu. Karena kalau udah mereka lagi jalan-jalan tuh hasil panen saya di instalasi hidroponik tuh yang lagi remaja-remaja tiba-tiba pada gundul semua. Wah, ini ya boleh lah bagi-bagi tapi ya jangan ngambil semuanya gini dong. Kalau ibaratnya jatah preman ya udah dikit aja, tapi kalau kemudian semuanya dimakan, wah ini kebangetan, ini kita perangi gitu. Jadi akhirnya memang Kak kalau tikus tidak ada lawannya, dan maksud saya artinya saya biasanya sangat mekanik. Jadi mekanik itu ya misalnya Kakak punya kompos pot, saran saya sih mungkin Kakak beli kawat yang kotak-kotak itu yang ada di material, yaitu dibikin kayak kandang begitu kan. Kayak kandang yang kemudian ketutup untuk kemudian di potnya, atau kemudian kayak saya pernah lihat di grup ini atau grup yang lainnya, jadi kompos potnya ditutup pakai triplek terus kasih batu gitu, jadi sehingga kemudian tikusnya nggak bisa geser-geser gitu. Kalau tikusnya bisa geser, saya ngeri juga sama tikusnya, jangan-jangan segede anaknya Kasitra tikus sampai bisa geser batu gitu ya. Tapi artinya itu perlu, memang tikus itu saya juga sampai hari ini belum menemukan sebuah metode yang tokcer gitu ya. Selain kemudian memang kita batasi pergerakannya, kita lawan secara fisik gitu. Kalau saya ya pakai lem kah, kalau ada senapan angin udah saya tembak kayak dulu gitu ya. Tapi artinya tikus itu memang organisme yang ikut ngompos sebetulnya Kak. Di satu sisi dia adalah makhluk hidup yang membantu kita dalam proses ngompos, cuma karena dia kurang teredukasi, kurang kedidik, jadi ngacak-ngacak lah, ngebolongin komposter lah, pokoknya segala macam gitu.
Oke, Kak Anti, pokoknya tetap semangat ya melakukan prosesnya, dan kita punya waktu sebulan untuk kemudian nanti sharing. Siapa tahu, Kak, ketika Kakak memberikan penggembur pakai mol, itu akan membantu sebetulnya aromanya jadi jauh lebih soft gitu ya, sehingga kemudian tikus juga kayak nggak ada apa-apa di sini gitu. Atau mungkin mereka, Piara kucing Kak Andit. nah Ada bener tikus. juga itu. Siapa tahu, Nah, suami alergi kucing. Aduh, jadi nggak bisa. bonus sudah kalau begitu. Baiklah. Baik, tetap semangat ya Kak Anti ya, ditunggu cerita-ceritanya. Dan terakhir Iya, Kak makasih. Dinda, silakan. Mas Andit, tadi pertanyaan yang tisu. Yang tisu, sorry. Yang tisu, saya sampai hari ini belum memasukkan tisu menjadi bagian dari yang terkompos secara organik, baik yang kertas maupun tisu. Karena saya masih melihat bahwa ketika itu terkompos, saya pernah ada kertas masuk gitu ya. Ketika jadi tetap kertas gitu kan. Jadi mungkin dia memang tidak untuk dikompos dengan cara yang metode yang saya lakukan. Karena kalau di Kencana Online itu dia punya alat pencacah kertas sampai kayak bubur. Nah, itu bisa tuh kemudian jadi kayak slurry gitu istilahnya. Tapi kalau model kita yang saya pelajari, karena model mencacahnya lebih besar-besar seperti itu, sepertinya tidak bisa dimasukkan ke dalam komposter. Jadi dia tetap menjadi bagian dari sampah anorganik kita. Bahkan bisa jadi masuk sampah residu karena kan sudah ada apa ya yang dibersihkan kan, apakah mungkin badan dari badan kita atau dari sisa makanan dan sebagainya. Jadi tisu menurut saya masih belum masuk Pak ke dalam komposter, daripada dia kemudian memenuhi dan malah kemudian membuat proses pengomposannya jadi tidak sebaik kalau tidak ada tisu. Begitu ya, Kak? Oke, makasih. Terima kasih, Kak Anti. Ditunggu cerita-ceritanya. Terakhir, Kak Dinda. Silakan, Kak. Gimana perjalanan ngomposnya? Dari keluap 1 sampai keluap 7, apa yang paling menarik? Silakan. Sebelumnya izin off cam juga ya Mas Andita. Oke, silakan. Ya, jadi mohon maaf juga sebelumnya, ini soalnya karena sama kami itu kemarin lagi keluar kota, jadi belum baca tugas-tugasnya. Oke. Dan ini juga pertama kali saya bikin kompos di rumah. Jadi kemarin baru bisa nyiapin yang mall malah, soalnya kan masak nasi kan, masak nasi bikin mall, jadi udah sampai 3 botol malah sekarang, 3 botol yang 600 ml itu. Jadi kalau untuk pemisahan sampah organik saya tuh baru sampai misahin kulit telur. Kemarin kalau kulit telur itu pernah saya remuk-remukin terus ditaburin ke tanah, itu udah banyak. Tapi untuk yang mencacah-cacah yang batang-batang kangkung, bayam dan lain-lain itu baru dimulai di pas ikut kulwa ini. Wih, mantap. Suami nggak apa-apa, Kak? Kamu ngapain ini? Amat. Nah itu masalahnya karena baru mulai. Saya juga mau mulai juga yang ini ya, bersihin sampah plastik. Jadi kadang-kadang kalau belum kebersihin atau belum disimpan di tempatnya itu sampahnya udah terlanjur dibawa ke tempat sampah lagi. Kalau enggak memang sebenarnya sudah dipisahkan. Cuman karena nggak ingat apa terlalu lama itu, jadi sudah ada kayak ugat-ugatnya belatungnya itu. Betul sekali. Nah, akhirnya dibuang lagi. Ya, dibuang lagi ke tempat sampah sudah. Aduh, udah bau. Seperti itu. Jadi ya memang harus ini ya, tiap hari diolah, dicacah terus ditaruh di komposnya itu ya. Dialokasikan waktu. Iya, dialokasikan. Sebentar baru itu sih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan dalam prosesnya mungkin yang sudah beberapa tahap itu? Kalau misalnya sampah sisa makanan, tapi yang sudah ada kayak rasa-rasanya itu bisa nggak sih kalau dimasukin komposter? Kalau saya sih masukin aja, Kak. Maksudnya segala sisa ya, kan kadang-kadang ada yang yang bekas digoreng gimana, ya saya mau masukin aja gitu. Selama kemudian dia adalah nabati, hewani, mau dia diproses masak secara apapun, digoreng kah, dikukus kah, diapain, selama dia sisa, maka dia bisa masuk komposter. Gitu, Kak. Oh gitu. Ya berarti besok mau coba dulu. Soalnya ya ternyata ini perlu ada kayak tempat-tempat khusus gitu ya. Karena selama ini cuma udah ditumpuk aja di piring. Lama-lama menumpuk dan ya itu banyak datungnya. Jadi baru nyiapin kaleng-kaleng yang ada lah di rumah itu.
Betul, Kak. Makanya itu biasanya memang tahap pertama kita punya 2 tempat sampah itu, sama kemudian sudah menentukan kira-kira ketika sudah dipilah mau kemana nih gitu. Makanya salah satu metode yang paling sederhana kan ya kompos pot itu ya, sehingga kemudian ibaratnya nggak sempat melakukan, nggak tahu kalau kayak karena dia gali-gali tanah capek gitu ya, paling nggak kalau kompos pot kan ada pot, ya udah tinggal cemplungin aja di situ gitu. Terus kalau tanah kan mudah-mudahan misalnya ada karung di sebelahnya isi media tanam, udah langsung taruh aja. Jadi mudah cari. Jadi memang salah satu tujuan belajar composting online ini adalah teman-teman menemukan cara yang paling mudah. Karena apa? Composting ketika kita sudah tahu alasannya, mau nggak mau kita akan lakukan setiap hari. Saya suka menganalogikan seperti kayak kita pergi ke belakang gitu ya, atau pup atau buang air besar. Kan perlu dialokasikan. Maksudnya, nanti-nanti aja lah gitu. Besok aja deh, besok. Nggak bisa begitu. Karena memang metabolisme kita sudah membutuhkan. Ketika teman-teman sudah mulai melakukan composting, akan merasakan seperti itu. Kalau tidak segera ngompos, ini akan jadi tantangan nih buat kita semua serumah nih, buat saya sendiri. Bahkan saya saja yang sudah 7 tahun melakukan, ngerasa kok sebel sama diri sendiri nih, kenapa sampai 4 hari kagak ngompos ini, akhirnya sampahnya banyak lah, akhirnya jadi ngerjainnya 15 menit sendiri. Tapi ya itu bagian dari refleksi. Dari kemudian saya melihat bahwa memang proses ini adalah sebuah proses yang tidak mudah, namun sangat worth it untuk dijalankan. Makanya saya kemudian tadinya kan saya one-on-one ya, pelatihan composting online itu ya, dan ternyata memang presentasinya 50-50. Dari yang daftar sekian banyak, separuhnya yang berhasil. Nih separuhnya kenapa nggak berhasil ya? Nah, saya membayangkan bisa jadi mungkin kurang rame. Nah, kalau rame-rame gini kan, pertama kita jadi nambah teman ya, lumayan lah kita dapat yang sefrekuensi, kalau ngomongin sampah nyambung, karena belum tentu kadang-kadang pasangan nyambung loh kita ngomongin sampah gitu. Aku ngapain sih repot-repot tinggal bayar tukang sampah aja. Oh Pak, yang kita bayar itu petugas kebersihan, yang tukang sampah mah kita gitu. Baik kakak-kakak semua, terima kasih atas kebersamaannya dan kita masih akan punya waktu sebulan lagi ke depan. Nanti saya akan tetapkan tanggal kapan grup akan dibubarkan, silakan dimanfaatkan. Nah, nanti di ujung grup akan ada form lagi, itu semacam refleksi saja bagaimana proses composting selama ini. Saya minta teman-teman juga share foto dokumentasinya selama prosesnya, silakan dipilih yang mana saja, karena mudah-mudahan di situ akan membuat prosesnya menjadi lebih terkristalkan, tersiapkan untuk kemudian melakukan ke depannya. Karena goalnya kan teman-teman bisa melakukan proses composting lagi tanpa ada support system ini. Nah, walaupun kalau teman-teman masih ingin bergabung di grup yang selanjutnya, saya punya grup Sahabat Rumah Hijau namanya, itu kemudian isinya teman-teman yang pernah saya bantu pasang instalasi hidroponik, pelatihan composting yang berhasil lulus di situ. Kita ke situ lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya, sama isinya ya sharing-sharing seputar urban farming, composting, hal-hal apa yang update yang terbaru di sana. Kalau memang merasa membutuhkan grup yang lebih lanjut, bisa selesaikan tugasnya, nanti kita bisa bergabung di grup Sahabat Rumah Hijau. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, please jangan sungkan, sampaikan di grup WhatsApp. Salam hormat saya buat seluruh anggota keluarga, karena proses composting bukan hanya urusan kita sendiri. Karena biasanya pasti akan melibatkan pasangan, anak, dan sebagainya. Semoga semuanya sehat, dan semakin bisa melihat bahwa proses yang kita lakukan bukan hanya sekedar mengolah sampah biasa, tetapi kita sedang membantu menjaga bumi tempat tinggal kita, sebagai bagian dari rasa syukur kita. Saya Andito, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi, dan mohon sharekan ya teman kakak-kakak yang bisa hadir, apa golden moment atau hal paling menarik dari yang disampaikan, bisa dari saya ataupun mungkin juga dari teman-teman yang sharing. Sampai ketemu di grup WhatsApp. Saya Andito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Sebentar, foto dulu. Terima kasih. Foto dulu. 3, 2, 1. Kita buka kamera yang bisa. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Andi.